Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kompetisi sains madrasah bidang matematika MA tingkat provinsi tahun 2022. Dan pada video kali ini kita telah masuk pada pembahasan soal nomor 7-8. Seperti biasa, bagi kalian yang baru menonton video ini dan ingin mengakses soal, silahkan mengakses soal melalui link deskripsi video ini. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 ini adalah soal matriks, di mana soalnya adalah matriks A berukuran 2x2, sehingga matriks X1 dikali matriks A dikali matriks X3 sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C. Dengan B dan C masing-masing menyatakan nomor urut al-mutakabir dan al-basit dalam Asmaul Husna. Jika entry matriks direpresentasikan dengan Asmaul Husna yang nomor urutnya sesuai entry tersebut, maka representasi matriks A berikut yang memenuhi adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentu kita harus tahu terlebih dahulu nilai B dan C, di mana nilai B dan C menyatakan nomor urut al-mutakabir dan al-basit dalam Asmaul Husna. Al-mutakabir dalam Asmaul Husna merupakan nomor urut ke-10 dan al-basit adalah nomor urut ke-21 dalam Asmaul Husna. Sehingga persamaan matriks ini bisa kita konversi menjadi matriks X1 kali matriks A kali matriks X3 sama dengan X kuadrat tambah 10X tambah 21. Agar kita bisa mengetahui nilai dari matriks A atau elemen-elemen dari matriks A, pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu matriks A menjadi sebuah matriks persegi ukuran 2x2, di mana entry-entrynya adalah PQRS. Kemudian kita kembalikan ke persamaan matriks yang telah kita punya di awal, yaitu matriks X1 kali matriks PQRS. Nah, PQRS ini adalah matriks A, lalu dikali dengan matriks X3. Sebelum kita samakan dengan persamaan kuadrat ini, terlebih dahulu langsung saja kita kalikan matriks ini. Jadi pertama kita kalikan matriks PQRS dikali dengan matriks X3. Nah, P kali X tambah Q kali 3 menghasilkan PX tambah 3Q. Lalu baris RS kita kalikan dengan kolom X3. Kita peroleh hasilnya adalah RX ditambah 3S. Lalu hasilnya ini kita kalikan kembali dengan matriks X1, sehingga nanti diperoleh X dikali dengan PX tambah 3Q ya. Sehingga kita peroleh PX kuadrat ditambah 3QX. Lalu satunya ini kita kalikan dengan RX tambah 3X, diperoleh RX tambah 3X. Nah, sampai sini kita bisa membuat persamaannya menjadi PX kuadrat ditambah 3Q tambah RX. Jadi X-nya kita keluarkan ya untuk koefisien X-nya, lalu ditambah dengan 3S. Nah, dari sini kita bisa memperoleh sebuah persamaan, yaitu PX kuadrat ditambah 3Q tambah RX tambah 3X itu sama dengan X kuadrat tambah 10X tambah 21. Kita bisa lihat padanan dari setiap koefisien, di mana koefisien X kuadrat di sebelah kiri adalah P, kemudian di sebelah kanan X kuadrat koefisiennya adalah 1, sehingga kita peroleh nilai P itu sama dengan 1. Lalu kita juga bisa memperhatikan konstantanya. Di sebelah kiri konstantanya adalah 3S, sementara di sebelah kanan konstantanya adalah 21. Lalu kita bisa buat persamaan 3S sama dengan 21, atau S sama dengan 21/3, yaitu sama dengan 7. Kemudian untuk koefisien X-nya, koefisien X adalah 3Q tambah R, dan itu sama dengan 10. Nah, di sini kita tidak bisa memperoleh secara langsung nilai Q dan R. Jadi kita bisa pilih satu persatu kemungkinan dari nilai Q dan R-nya. Pertama kita mulai dari jika Q sama dengan 1.
Nah, jika Q-nya sama dengan 1, kita kalikan 3 kali 1 yaitu 3. 3 tambah R sama dengan 10. Jadi R yang memenuhi sama dengan 7. Jadi jika Q sama dengan 1, maka R sama dengan 7. Dengan cara yang sama, jika kita masukkan Q sama dengan 2, kita peroleh R sama dengan 4. Lalu jika Q sama dengan 3, maka R sama dengan 1. Kita tidak melanjutkan karena jika Q sama dengan 4, itu sudah melebihi dari 10 ya, karena 3 kali 4 12, maka R yang memenuhi adalah negatif 2, sedangkan PQRS ini harus bilangan asli dari 1 sampai 99. Jadi Q-nya sampai 3 saja. Nah, kita telah menemukan matriks A di mana elemen-elemennya adalah PQRS. Nah, sekarang kita representasikan dengan Asmaul Husna seperti yang ada pada pilihan A sampai D. Kita mulai dari P sama dengan 1. Nah, P sama dengan 1 ini kalau dalam Asmaul Husna yaitu Ar-Rahman. Nah, bisa kita lihat pada pilihan A sampai D, bagian P-nya semua adalah Ar-Rahman. Kemudian untuk bagian S-nya, di sini S sama dengan 7 dan Asmaul Husna ke-7 yaitu Al-Muhaimin. Dari pilihan A sampai D, ternyata Al-Muhaimin ada pada pilihan C dan pilihan D. Sehingga untuk pilihan A adalah Al-Aziz, berarti ini sudah salah. Kemudian pilihan B, Al-Malik juga sudah salah. Jadi sudah 2 pilihan kita gugurkan ya, tersisa C dan D. Kemudian untuk nilai Q dan R, untuk Q sama dengan 1, maka R sama dengan 7. Q sama dengan 1 itu berarti Ar-Rahman dan Asmaul Husna ke-7 yaitu Al-Muhaimin. Nah, jika kita perhatikan di sini tidak ada Q yang sama dengan Ar-Rahman. Untuk C-nya adalah Al-Malik dan D-nya adalah Al-Mu'min. Jadi tidak ada yang tepat ya. Tetapi jika kita lihat pada entry R-nya, bagian C sudah tepat ya, Al-Muhaimin. Sementara D Salam, Assalam. Nah, ini juga tidak tepat. Jadi C ini benar pada Al-Muhaimin, tapi Al-Maliknya tidak tepat ya. Nah, berarti kita melangkah ke kemungkinan yang kedua, yaitu Q sama dengan 2, yaitu Ar-Rahim. Maka jika Q sama dengan 2, R sama dengan 4, yaitu Al-Qudus. Nah, di antara Q sama dengan 2 yaitu Ar-Rahim dan R sama dengan 4 Al-Qudus tidak ada di pilihan C dan D. Makanya kita uji lagi di Q sama dengan 3. Untuk Q sama dengan 3, Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Malik, kemudian R sama dengan 1 yaitu Ar-Rahman. Dan di antara pilihan C dan D ini ternyata yang memenuhi Al-Malik itu ada di C. Sayangnya untuk bagian R di sini tertulis Al-Muhaimin ya, padahal seharusnya pasangan yang tepat adalah Ar-Rahman. Nah, tetapi jika kita melihat di antara semua pilihan ini, meskipun tidak ada jawaban yang tepat, tapi pilihan C ini bisa saja menjadi alternatif jawaban kalian jika soalnya pilihan ganda. Oke, jadi untuk nomor 7 ini kesimpulannya tidak ada jawaban yang tepat, tapi jawaban pada pilihan C adalah alternatif yang paling dekat di antara A sampai dengan D. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke soal selanjutnya, ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini adalah soal suatu bilangan yang seperti ini ya, yang disimbolkan mirip dengan nilai mutlak. Nah, bilangan ini dinyatakan sebagai bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan X. Sederhananya bilangan seperti ini kita bisa bahasakan sebagai bilangan pembulatan ke atas. Jadi kalau misalkan X-nya adalah 1,2, maka pembulatan ke atasnya jelas 2. Nah, di sini kita diberikan contoh pembulatan ke atas dari 4, ya pasti 4 karena 4 memang sudah bilangan bulat. Kemudian negatif 1,6 kita bulatkan ke atas menjadi negatif 1. Lalu 2/3/4 atau 2,75 kita bulatkan ke atas menjadi 3. Jadi sederhananya bentuk bilangan ini adalah bilangan pembulatan ke atas. Lalu yang ditanyakan adalah nilai dari
pembulatan ke atas dari 1 faktorial tambah 3 faktorial per 2 faktorial tambah pembulatan ke atas dari 2 faktorial tambah 4 faktorial per 3 faktorial dan seterusnya sampai dengan pembulatan ke atas dari 2021 faktorial tambah 2023 faktorial per 2022 faktorial. Nah, karena ini soal pecahan, jadi kita bisa uraikan terlebih dahulu seperti ini. 1 faktorial per 2 faktorial ditambah 3 faktorial per 2 faktorial. Begitu pula pada pembagian yang lainnya. Nah, jika kita sederhanakan, kita bagi 1 faktorial per 2 faktorial itu sama dengan 1/2. Kemudian 3 faktorial per 2 faktorial itu sama dengan 3. Nah, ini juga bisa kita lakukan pembagian sebagaimana pembagian faktorial pada umumnya ya. Dan bagi kalian yang baru mengenal faktorial, di link deskripsi video ini juga saya akan cantumkan bagi kalian yang baru mempelajari tentang faktorial. Nah, kita lanjut. Nah, di sini 3 tambah 1/2, 1/2 itu sekitar 0,5 ya. Jadi 3 tambah 0,5 itu berarti 3,5, dan jika kita bulatkan ke atas menjadi 4. Lalu bagian yang ini 4 ditambah 1/3, 1/3 itu sekitar 0,3, sehingga 4,3 dibulatkan ke atas menjadi 5. Lalu 5 tambah 1/4, 1/4 itu 0,25, 5,25 dibulatkan ke atas menjadi 6, dan seterusnya. 1/2022 itu sekitar 0, sekian, dan jika ditambahkan dengan 2023 hasilnya adalah 2023, sekian. Tapi jika kita bulatkan ke atas menjadi 2024. Nah, ini bisa kita jumlahkan, yaitu 4 tambah 5 tambah 6 tambah seterusnya sampai tambah 2024. Untuk menjumlahkan ini kita bisa menggunakan rumus penjumlahan bilangan asli berurutan, tetapi kita ubah terlebih dahulu bentuknya menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai tambah 2024. Nah, karena kita hanya menginginkan penjumlahan dari 4 ya, berarti kita kurangkan dengan 1 tambah 2 tambah 3, sehingga bagian yang ini bisa kita pisahkan. Nah, sampai sini kita bisa menjumlahkan 1 tambah 2 tambah seterusnya sampai tambah 2024, yaitu dirumuskan dengan n kali n tambah 1/2. Jadi rumus untuk jumlah bilangan asli berurutan adalah n kali n tambah 1/2. Nah, karena n-nya sama dengan 2024, berarti 2024 kali 2025/2. Lalu kita kurangkan dengan 6. Nah, untuk 2024 bagi 2 kita sederhanakan menjadi 1012, lalu 1012 kita kali dengan 2025, kita peroleh hasilnya adalah 2.049.300. Lalu kita kurangkan dengan 6, kita peroleh hasilnya adalah 2.049.294. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah D. Oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian berkenan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, koreksi, kritik maupun saran ataupun dukungan, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.